Halo Sobat Dio semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Teacher Dharma pada mata pelajaran Biologi tentunya. Nah, pada hari ini Teacher ternyata mendapatkan sebuah bungkusan soal. Jadi ada yang mengirimkan ke Teacher perihal soal ini dan harus dibahas katanya. Nah, mungkin akan kita bahas sama-sama dan Teacher akan menyampaikannya melalui video ini. Nah, pertanyaannya seperti ini. Ini terkait dengan klasifikasi makhluk hidup, terutama untuk sistem penamaan binomial nomenklatur. Nah, pertanyaannya seperti ini. Berikut adalah beberapa cara penulisan ilmiah. Jadi, dia menjabarkan beberapa cara untuk penulisan ilmiah dalam tata cara penamaan binomial nomenklatur. Nah, ada beberapa poin, yaitu ada 6 poin. Pertama, misalnya, terdiri dari dua kata bahasa Latin atau yang dilatinkan. Kedua, kata pertama dimulai dengan huruf besar, kata kedua dimulai dengan huruf kecil. Kata ketiga, penulisan kata pertama dengan kedua disambung, katanya poin nomor 3. Yang poin keempatnya, penulisan kata pertama dengan kata kedua tidak disambung. Yang kelima, poin kelimanya ditulis dengan cetak miring atau digaris bawahi secara terputus. Dan yang keenam, nama penemunya tidak boleh dicantumkan, katanya. Nah, ada 6 poin. Pertanyaannya, cara penulisan binomial nomenklatur yang benar adalah, jadi dari 6 ini ada beberapa poin yang benar dan ada beberapa poin yang salah. Nah, konsepnya di soal ini, konsepnya kita menjelaskan bagaimana cara sistem penamaan individu berdasarkan sistem penamaan binomial nomenklatur. Jadi pada dasarnya kan perkembangan dari penamaan ini dahulunya dari sistem klasifikasi alami hingga ini kan sistem klasifikasi buatan yang dicetus oleh Carolus Linnaeus. Jadi sebelum adanya sistem penamaan binomial nomenklatur ini, dulunya ada sistem yang memberikan nama pada individu itu berdasarkan ciri yang terdapat pada individu itu. Tapi itu cenderung mempersulit penemu untuk mengidentifikasinya karena pemberian namanya karena terlalu panjang seperti itu. Jadi dipersingkatlah, dipermudahlah oleh Carolus Linnaeus pada sistem klasifikasi buatan dengan sistem penamaan binomial nomenklatur tadi, atau penamaan individu menggunakan bahasa Latin dengan cuma menggunakan 2 suku kata saja. Nah, untuk pemberian namanya ini kita memerlukan konsep dasarnya, bahwasanya dalam pemberian nama individu ini kita mengikuti kaidah penulisannya. Yang pertama kaidah dasarnya, dalam pemberian nama itu kita menggunakan bahasa Latin tentunya. Dan yang kedua, kita mengikuti kaidah taksonomi. Yakni dalam runtutan taksonomi sederhana, kita mengenal 7 tingkatan takson. Dari atas itu kita kenal dengan kingdom, ke bawah kita kenal dengan divisi atau filum. Setelah itu kita kenal dengan kelas, setelah itu ordo, setelah itu family, genus, dan spesies. Jadi itu tingkatan takson yang harus kita kenal, yang biasa kita gunakan pada tata cara pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, 7 tingkatan takson ini apa hubungannya dengan penamaan? Nah, untuk sistem penamaan yang kita ambil cuma 2 takson terbawah, yakni genus dan juga spesies. Jadi urutannya 2 suku kata tadi, suku kata pertama itu penunjuk genusnya, yang suku kata kedua itu penunjuk dari spesiesnya. Nah, contohnya misalnya kita mengenal ini tumbuhan ini, yaitu padi misalnya. Padi itu kita kenal dengan istilah Latin atau dalam penamanya adalah Oryza sativa. Jadi ada 2 suku kata Oryza dan juga sativa. Oryza itu penunjuk genusnya, sedangkan sativa itu penunjuk spesiesnya. Itu untuk tata cara pertama, yaitu disusun berdasarkan 2 suku kata dan disusun diberi nama dengan penunjuk genus dan juga spesiesnya berdasarkan tingkatan taksonnya. Setelah itu syaratnya atau kaidah penulisannya, pada penulisan genus itu huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital. Jadi misalnya tadi namanya Oryza sativa, berarti O-nya itu huruf besar. Sedangkan sativanya untuk penunjuk spesiesnya ditulis dengan huruf kecil. Jadi kalau pada penunjuk genusnya cuma huruf pertamanya saja yang huruf kapital. Sedangkan yang huruf spesiesnya semuanya huruf kecil. Jadi Oryza sativa, O-nya huruf besar, selebihnya huruf kecil. Yang ketiga, kaidah penulisannya, suku kata pertama dan suku kata kedua itu dipisah. Jadi dipisah letaknya, tidak boleh disambung. Oryza sativa tidak boleh disambung, tapi dipisah. Oryza 1, sativa 1. Itu kaidah. Nah, dalam kaidah penulisannya dalam poin keempat, yakni kita mengenal tentang tata cara penulisannya. Yakni
suku kata pertama dan suku kata kedua itu boleh ditulis dimiringkan ataupun boleh ditulis ditegakkan. Tapi dengan syarat jika tulisannya tersebut ditulis tegak, berarti harus diberi garis bawah. Jadi misalnya Oriza Sativa ditulis miring tanpa garis bawah. Tapi kalau misalnya Oriza Sativanya ditulis huruf tegak, maksudnya tegak tidak dimiringkan, harus diberi garis bawah. Orizanya digaris, Sativanya digaris bawah. Dan juga penggarisannya ini tidak boleh disambung per suku kata. Orizanya digaris dulu, Sativanya juga digaris setelah itu. Jadi tidak boleh disambung. Dan juga beberapa kaidah penulisan yang kelima, dan juga beberapa penemu spesies ini boleh dicantumkan namanya di belakang nama individunya, misalnya contohnya. Jadi itulah beberapa kaidah dari penulisan nama individu sistem penamaan binomial nomenklatur. Dan sekarang kita rujuk kepada soal. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, 1, 2, 4, dan 5. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari teacher, sampai bertemu di soal-soal selanjutnya. See you.